Alepudin SH. Beliau merupakan Ketua Umum Forum Kreatif Cipta Cendekia atau FCC ya. Dan Ibu Andi Oci ini merupakan Wakil Ketua Harian 1 Dekranasda Sulsel 2009 hingga 2022 ya. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Andi Oci, ini kan ada banyak nih ya untuk circle-nya nih untuk malam hari ini yang diundang, yang diajak ya. Itu bisa nggak sih diperkenalkan nih siapa aja untuk malam ini? Oh ya, alhamdulillah. Untuk hari ini saya bersama saudara-saudara saya yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya di sini adalah Ibu Vera. Kebetulan dia adalah Ketua Bidang untuk Pemberdayaan Perempuan. Selamat malam Ibu Vera. Ya. Ini Ibu Vera ini adalah dia sebagai Ibu RW. Di sela kesibukan yang luar biasa yang bersangkutan tersebut adalah Ibu RW. Itu alhamdulillah. Di sebelah kiri saya adalah Ibu Ati Sahrum sebagai Ketua Bidang Ekraf. Ibu dosen yang sangat luar biasa. Nanti kita ulik dia ada apa di sana. Benar-benar. Penasaran saya. Penasaran. Dan benar. di samping kiri saya lagi adalah Ibu Marni. Ya. Ibu Marni seorang pengusaha, seorang muslimah yang sangat luar biasa, yang setiap pagi itu selalu menyapa kita, ayo untuk ikut Zoom ya. Setiap kajian-kajian katanya setiap pagi itu kalau saya buka, aduh dia mengajak untuk alhamdulillah. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Masih ada beberapa nanti ketua-ketua bidang. Insya Allah sebentar kita di sesi kedua. Oke. Ya, dan Smart Listener kami informasikan juga ya untuk malam hari ini tentunya di Smart Community ya. Kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi kalau semuanya nih untuk Anda juga yang mau nanya-nanya tentang untuk komunitas yang malam hari ini hadir bersama kita semua, komunitas Forum Kreatif Cipta Cendekia atau FCC, silakan ya untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya mau tahu dulu nih untuk FCC ya. Ini langsung aja deh sama Ibu Andi Oci. Ada apa nih FCC? Awalnya ini seperti apa sih bisa terbentuk ya, Bu? Silakan. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya itu FCC ini kita baru 1 tahun ini. Pertama itu sekitar 14 tahun merupakan satu komunitas yang bernama Family of Creative Community. Dan karena kedekatan kita semua sudah menjadi bagian dari keluarga, jadi ada dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari teman-teman pengurus dan para penasihat dan pembina, kami daftarkan ke Kemenkumham dan alhamdulillah sudah resmi menjadi satu organisasi. Ya, karena harus berbahasa Indonesia, maka dibentuklah dengan nama Forum Kreatif Cipta Cendekia gitu. Jadi ini berartinya perubahannya 2 kali nama gitu ya, Bu ya? Ya, oke. Nah, Ibu, kalau kita lihat saat ini ya, memang untuk perempuan ini sesuai juga nih dengan tema kita untuk malam hari ini ya. Pemberdayaan perempuan Makassar bersama FCC melangkah bersama menginspirasi masa depan. Dan kalau kita lihat untuk saat ini ya di era modern seperti saat ini untuk tuntutannya ya, untuk perempuan-perempuan itu kreatif, inovatif dan juga menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan bermanfaat tentunya ya. Nah, kalau kita lihat nih saat ini, Bu, seperti apa sih untuk perempuan-perempuan saat ini nih, Bu? Terutama di Sulawesi Selatan khususnya untuk di Makassar ini, Bu. Tentunya kita harapkan ya, harapan kita tentunya semua, harapan kita semua bersama. Kita sebagai perempuan itu ingin menjalankan semua fitrahnya itu dengan sempurna, ya, tentunya itu. Nah, itu tidak bisa dengan cara instan. Semua harus berproses, ya, semua harus berproses. Dan saya sangat yakin dan sangat percaya sekali bahwa jika kita kreatif
jika kita kreatif, dimanapun juga kita berada, itu kita akan merasa nyaman. Jadi kenyamanan itu adalah diciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Jadi jangan kita membuat pusing diri kita sendiri, jangan pusing dengan kekurangannya orang lain, tetapi kita harus bisa, bagaimana caranya kita harus bisa menerima kekurangan. Itulah mungkin yang paling berat. Jadi kalau kita lihat sepintas mungkin menilai seseorang itu fitrahnya sebagai perempuan secara kasat ini ya, bahwa dibilang bahwa oh ini nyaris sempurna gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan begitu. Nah, jadi alangkah baiknya kami bersama teman-teman di sini untuk bisa saling menegur sapa, ya, saling mengoreksi, ya, saling introspeksi dan saling menegur dalam kebaikan. Jadi itulah yang kami tanam di FCC. Kami itu lebih banyak menekankan kekeluargaannya. Jadi saya selalu menyapa dengan kata sayang, dan sayang itu memang betul dari hati. Karena saya selalu mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan semua harus dari hati. Kita melakukan semua dari hati. Kita melakukan semua aktivitas kita karena cinta. Ya, kita. Nah, jadi lihatlah kekurangannya. Jadi jangan terlalu kita memperhatikan kelebihannya gitu. Karena kalau kita selalu melihat sosok seseorang menjadi kelebihannya, mungkin mohon maaf bisa menjadi angkuh, ya, bisa menjadi terlalu percaya diri gitu. Padahal sebenarnya percaya diri sangat diperlukan. Dalam bersosialisasi percaya diri sangat diperlukan, tetapi berlebihan juga itu tidak baik gitu. Jadi saya selalu mengingatkan itu. Oke. Nah, kalau saya lihat lagi nih ya, ini kan untuk FCC ya. Ini mempunyai berapa banyak nih anggota, Bu? Kalau anggota dengan kabupaten memang karena kita masih baru ya, kabupaten itu baru disidrap dengan Maros, dengan Makassar ya, di situ. Dan alhamdulillah sudah ratusan kita punya anggota dengan berbagai profesi. Iya, ini gimana nih caranya ya untuk tadi kan seperti informasikan ya bahwa untuk FCC ini dibentuk dengan cinta gitu kan. Nah, bagaimana sih untuk bisa membangun solid gitu, Bu, untuk tetap tetap terjaga kekompakannya. Nah, itu resepnya kayak gimana sih? Iya dong, ya penasaran. Ya gimana, Bu? Itu butuh kekuatan mental yang sangat luar biasa. Itu di situ. Jadi bagaimana perbedaan pendapat itu pasti ada, gitu. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Jadi kalau saya secara pribadi, mohon maaf, memang selalu menegur, menegur. Tetapi tegur itu kita hanya cukup 4 mata. Kalau bukan telepon, saya panggil, terus menyelesaikan konflik dan perselisihan gitu. Jadi pendekatannya itu semua memang lebih dari ke hati. Itulah tadi kembali lagi dengan sentuhan cinta dan sayang. Luar biasa, bisa Ibu. Nanti ditanya sama teman-teman. Dan ini semua yang di samping saya ini memang sudah lebih dari 10 tahun sama-sama. Jadi kita sudah saling paham gitu. Sudah saling mengenal satu sama lain. Sudah bisa mereka semua itu memang ini begini, begini. Tapi saya selalu bilang kelebihannya itu jangan terlalu kita tonjolkan karena jadi lebih baik itu adalah kekurangannya itu yang kita terima. Gitu. Kita harus bisa menerima itu. Segala kelebihan dan juga kekurangan ya. Oke. Baik. Kalau gitu saya mohon izin dulu Ibu dari Ibu Andi Oci. Saya mau dengerin dulu Ibu Vera dulu ya. Bergeser dulu. Bisa mic-nya dulu. Ya silakan ya. Oke. Ibu, kalau kita ini forum atau FCC ini kan memang sudah lama dibentuk gitu ya. Nah, mau tahu dong setelah bergabung dengan FCC ini apa aja sih yang manfaat yang didapatkan dari Ibu Vera?
Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi begini, saya bersyukur saya bisa berkenalan dengan terkhusus Ibu Ketua ya, Ibu Andi Oci berserta dengan teman-teman yang lain, karena sepertinya chemistry-nya itu sudah terbentuk dari pertama awal kita bertemu. Jadi dalam melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan kita itu kayaknya berjalan mengalir begitu aja. Jadi kadang dalam pertemuan-pertemuan biasa itu terus tiba-tiba muncul, ayo kita bikin gini yuk. Kami sebagai kebetulan saya adalah ketua bidang pemberdayaan perempuan, jadi kita sering berkolaborasi. Jadi kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain seperti bidang ekraf. Terus kita di bidang perempuan itu sudah banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Kebetulan sebelum terbentuk juga kita FCC ini, kita memang sudah sering mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, terus bagi ibu-ibu yang memang maksudnya waktunya tuh banyak terbuang untuk hal yang mungkin hanya di rumah saja. Kita usahakan untuk bisa bergabung mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk kami sendiri pemberdayaan perempuan memang sebenarnya banyak program dulu yang akan kita laksanakan, tetapi berhubung karena pandemi kemarin jadi banyak yang terpending kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah dengan menggiatnya sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah mulai berjalan. Alhamdulillah kita juga sudah siap untuk menjalankan program-program yang belum terrealisasi di tahun-tahun yang lalu. Ya, seperti begitu. Jadi itu nanti digaspul nanti. Digaspul. Baik, dari Ibu Vera saya ke Ibu Ati ya. Nah, Ibu lagi nih, Bu. Ini sharing dulu nih, Bu. Gimana perasaannya setelah bergabung dengan FCC, Ibu? Apa aja yang sudah dilakukan? Silakan, Ibu. Makasih ya, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya bergabung memang bukan dari awal. Saya masuk itu di setelah 4 tahun mungkin berjalan FCC, pada saat masih dalam komunitas. Nah, satu kesyukuran yang sangat luar biasa manakala saya bisa diterima, karena menurut Ibu Ketua bahwa yang masuk di FCC itu bisa diterima dengan melalui seleksi. Fit and proper test. Ada, walaupun sebenarnya kita tidak tahu. Oh ya. Kita tidak tahu bahwa kita ini diseleksi. Jadi itu yang disampaikan Ibu Ketua, sehingga alhamdulillah saya bisa diterima di antara teman-teman yang memang sangat luar biasa. Dan satu kesyukuran bahwa dengan bergabungnya saya di FCC, maka itu selain saya bisa menggali potensi diri yang saya miliki, juga saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain, dan kita bisa saling mengisi, saling memberikan semangat, saling mensupport dalam segala bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Ya itu ya. Hal yang sudah didapatkan dengan bergabung di FCC. Ya, kita bergeser lagi di Ibu Marni. Ibu Marni. Nah, gimana, Bu? Saya mau dengar dulu nih suara dari Ibu Marni. Saya kan, Bu. Iya, terima kasih. FCC itu bagi saya karunia sih, karena memang betul seperti Ibu Ati tadi katakan, itu tidak sembarang masuk, memang melalui seleksi tanpa kita ketahui bahwa itu Ibu Ketua itu udah referensinya banyak banget baru bisa bergabung gitu. Ada. Nah jadi di FCC itu saya aja waktu bergabung pertama ya di bentuknya FCC itu, saya sudah bergabung itu memang karena ada rekomendasi dari temannya Ibu Ketua waktu itu. Terus ada beberapa memang yang harus ditandatangani, terus harus banyak itemnya yang harus kita isi, terutama tentang kita di media sosial itu seperti apa perilaku kita, terus yang saya sangat terkesan itu karena Ibu Ketua itu sangat bijak dan kayak orang tua, kayak saudara, kayak teman, sahabat. Aduh, gimana ya? I love you. Berani menunggu. Ya, tapi suka buat saya sih kayak
pokoknya orang tua saya, saudara saya, sahabat saya, teman saya, semuanya dalam baik dalam karir saya, bisnis saya. Kalau saya kebetulan lagi ada sedikit masalah ya di bisnis, saya biasa ini, walaupun betul, saya ini bukan orang pebisnis, tapi tidak, saya butuh ini ya, karena Bu Ketua sangat bijak untuk memberikan kita ini masukan-masukan. Iya. Jadi kayaknya rasanya nano-nano gitu ya Bu ya. Iya ya. Itu terbukti ya Bu ya. Jadi memang seperti itu ya Bu ya. Untuk menjadi anggota, waduh, ini harus melewati beberapa tahapan tes ya Bu. Termasuk kalau misalnya ada di grup aja yang berkata-kata bagaimana yang bisa menimbulkan ketersinggungan itu, saya langsung telepon yang bersangkutan. Tolong perbaiki, tolong hapus. Saya kasih begitu, tolong hormati yang lain gitu. Begitu juga di medsos. Kalau di medsos ada apa gitu, saya tegur juga gitu. Itu kan semua untuk kebaikan. Jadi biasa itu kalau saya menegur, jangan kita tersinggung nah, saya bilang. Jangan kita tersinggung nah, saya bilang begini. Jadi memang begitu gitu. Jadi kalaupun ada terus terang yang bagaimana gitu ya, sempat ada terus keluar ya, mungkin karena ya semua orang pasti ya ada kekurangannya lah begitu. Tapi kadang itu kekurangan itu kita tidak sadari, kadang begitu, iya, karena terlalu egonya mungkin terlalu tinggi, jadi kadang tidak disadari bahwa kita kekurangan. Kadang saya sendiri biasa bingung, saya bilang, loh kok kita yang disolimi kok seakan-akan yang orang gitu yang tersolimi gitu. Tapi selalu saya serahkan, kembalikan kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, mungkin memang saya salah gitu. Ada salahnya di mana gitu. Tapi saya daripada berbicara kepada manusia kembali, jadi saya itu biasa sama Allah, ya Allah, mungkin saya bersalah sama, mungkin dia tidak, maksud saya adalah begini, tapi dia tidak bisa menerima begini gitu. Jadi saya tidak pernah mau memperpanjang masalah. Jadi ternyata itu kalau ada hal apapun juga kita diam, itu adalah lebih baik, dan menghindar itu adalah lebih baik juga. Jadi itu yang kita lakukan, karena yang penting kan silaturahimnya kita tetap jalan gitu. Kita berniat silaturahim. Jadi kita mau menegur orang, alhamdulillah disapa kembali, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita serahkan sama Allah, ya Allah, semoga cepat kembali. Gitu. Pernah nggak sih Bu ada pengalaman seperti itu? Kalau hal begitu dalam perjalanan FCC selama hampir 15 tahun, bulan Desember ini, itu wajar sekali ada. Nah itulah di situ pembelajaran di mana saya sebagai ketua umum itu menjadi kuat gitu, tangguh. Menjadi tangguh, saya merasa menjadi tangguh gitu. Sudah dijungkir balik, dikasih begini, tapi saya selalu serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar, tapi kita break dulu untuk sesaat ya Ibu. Dan semakin senang untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya nih tentang FCC, ya silakan ya. Untuk Anda yang menonton di channel YouTube Smart FM Makassar, silakan untuk live chatnya. Sekali lagi silakan di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Community, dan kita masih bersama dengan ibu-ibu dari FCC. Yeay. Ya, dan kita kedatangan juga nih newcomer ya untuk malam ini. Saya sapa dulu nih, di sini kita sudah juga bersama dengan Ibu Andi Mutia Justisia MSI. Beliau merupakan Ketua Bidang Pariwisata Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutia. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Senang ya bisa bergabung juga bersama kami untuk malam hari ini ya Ibu Mutia ya. Iya. Baik, dan untuk berikutnya kita juga sudah bersama dengan Ibu Andi Luhria Saraswati SE. Beliau merupakan Ketua Bidang Organisasi ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana nih untuk kegiatannya untuk saat ini, Ibu Luhria? Ya. Kegiatan apa ini, FCC? FCC ya. Ya sebagai di bidang organisasi ya tentunya ya mengurusi organisasi yang paling jelas ya seperti misalnya karena FCC ini juga kebetulan kita baru menjadi organisasi yang sebelumnya adalah komunitas, jadi memang fokus pertama kita ini bagaimana mensosialisasikan FCC sebagai satu organisasi yang kita memiliki visi dan misi ya. Jadi alhamdulillah untuk selama sudah
berapa tahun ya, 2 tahun mungkin hampir masuk 2 tahun ini kita alhamdulillah sudah FCC sudah bisa berada di beberapa kabupaten. Jadi kemarin kita ini juga baru melantik di Kabupaten Sidrap seperti itu, dan insya Allah nanti kita bulan November atau Desember kita sudah akan mengadakan lagi musyawarah atau rakerda nanti insya Allah. Itu ya dari Ibu ya Sahria tadi ya. Ibu Luhria, Ibu saya Luhria ya, juga. maaf, Ibu Luhria. Ya. Ibu Luhria ini adalah owner dari Raudah Travel. Wow. Ya, sangat dengan ribuan jemaahnya, alhamdulillah masih punya waktu untuk FCC. Wow. Iya. Itu untuk kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Iya. Wow. Iya, kalau Andi Mutia. ya Andi Monte ini ASN dan tadi sempat kita kegiatannya bincang, saya sempat bincang juga. Ibu dia menarinya luar biasa, dia ya sanggar, terus bisa menari, bisa fashion juga. Wow. Pokoknya serba bisa. Serba bisa ya. Alhamdulillah. Oke, ya untuk kegiatan sehari-harinya seperti apa nih, Ibu? Kegiatan Mutia. sehari-hari FCC. Iya. Oh ya, jadi kegiatan FCC untuk bidang pariwisata dan budaya itu sudah banyak kami lakukan. Utamanya pariwisata dan budaya itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita bicara pariwisata itu kan wisata, kemudian kalau budaya itu adat istiadatnya, kemudian termasuk di makanannya, rumah adat dan lain sebagainya. Dan kami sudah menerapkan itu melalui sanggar. Dan di sanggar itu kami sudah melatih anak usia dini sampai usia remaja. Jadi kita memperkenalkan bagaimana budaya Sulawesi Selatan. Kemudian untuk kegiatan FCC itu sudah banyak juga kami lakukan, yaitu lomba-lomba busana sutra, fashion, kemudian golden memory. Kemudian dalam waktu dekat ini kita adakan pemilihan Ratu Pariwisata, ya, ke depannya. Jadi kami di FCC memang ada beberapa bidang dan kami betul-betul melaksanakan untuk masyarakat untuk itu, ya. Jadi memang Ibu ya, ini untuk di bidang pariwisata itu memang langsung action ya Bu ya. Oke. Jadi memang ibu-ibu yang tergabung di FCC ini mereka memang berkarya sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Nah itu menjadi program prioritas ya untuk saat ini ya Ibu Ade Oci. Iya. Apalagi nih selain di bidang pariwisata Ibu yang tadi menjadi prioritas ya program untuk FCC untuk saat ini Ibu. Iya, alhamdulillah untuk kita ke depan, insya Allah dalam tahun ini juga kita lebih memprioritaskan untuk kegiatan rutinnya dulu. Untuk kegiatan rutinnya itu bahwa kita sudah pernah mengadakan lomba Golden Memory yang pertama, dan alhamdulillah membludak itu hari pesertanya. Kita adakan yang pertama Golden Memory itu di Novotel, dan insya Allah untuk bulan tanggal 9 September kita akan laksanakan Golden Memory yang kedua, itu di Gedung Mulo. Di situ insya Allah. Dan tentunya kegiatan-kegiatannya itu kita akan ada kegiatan FCC itu sudah ada kegiatan ODOJ dan ODOP. Itu yang di adminnya itu adalah ketua bidang rohani, dan insya Allah kita akan ada kegiatan lagi Jumat kajian Jumat. Jadi itu adalah nanti menjadi program kita juga setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kita ada kajian-kajian. Jadi setelah ODOS dan ODOP kita ada kajian-kajian. Dan tentunya untuk yang workshop kita sudah ada kerjasama dengan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan insya Allah ini kedepannya baru saya dikontak juga, alhamdulillah insya Allah akan kita terus bersinergi dengan beberapa mitra kerjasama. Kita akan melakukan beberapa kegiatan workshop.
kita sering lakukan itu gitu. Jadi dalam 1 bulan itu ada setiap 1-2 kali kita melakukan workshop, dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan dengan workshop itu, karena kita di sini kebetulan anggota FCC itu ada beberapa desainer, beberapa desainer. Jadi dengan kain percanya kita bikin, kalau enggak dengan kain-kain yang tradisional. Nah, disinilah teman-teman semua dari FCC itu satu bidang dan bidang lainnya harus mereka saling kerjasama. Mereka harus saling support, berkolaborasi. Jadi bidang pariwisata kolaborasi dengan Ekraf, bidang kewirausahaan dengan pemberdayaan gitu. Begitu juga bidang rohani, bidang sosial dan lain sebagainya. Jadi semua berjalan itu harus ada kerjasamanya, saling support dan kita berkolaborasi. Dengan mitra kerjasama juga insya Allah sudah ada beberapa yang next ke depan. Insya Allah di bulan depan akan ada mitra-mitra kerjasama yang baru. Alhamdulillah banyak support untuk kami. Tentunya itu berkat kerjasama kita semua. Berkat saya juga tidak mungkin berdiri di sini ada tanpa support dan bantuan tentunya dari semua ketua-ketua bidang yang sangat luar biasa. Luar biasa nih ya. Ya benar-benar nih saling support ya Bu ya. Baik. Nah itu ya tadi ya ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan ya. Nah ini ya Bu ya, tentu dari beberapa tahun ya ini sudah terbentuk FCC ini yang tadinya komunitas yang sekarang ini sudah sebagai organisasi gitu ya. Tentu ada ada banyak manis pahitnya gitu ya. Kalau semuanya misalnya nih untuk tantangannya nih Bu, apa saja sih yang dirasakan nih Bu untuk bisa bagaimana memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat ya, baik itu untuk anggota di FCC ataupun bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh anggota dari FCC ini Bu. Kalau namanya tantangan pasti ada. Pasti ada dan tentunya itu tantangan terberat buat saya khususnya sebagai ketua adalah yang menjadi ketua bidang dan anggota itu adalah orang-orang yang super sibuk. Yang super sibuk. Biasa. Ini kegiatannya apa aja gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bilang selama mereka masih menyapa, membalas. Saya mungkin yang paling rajin itu WhatsApp. Kalau menyempatkan waktu ya. Jadi masih komunikasi ya. Jadi kadang juga di antara kesibukannya dia kirim itu undangan gitu supaya saya percaya bahwa dia betul-betul sibuk. Ada yang kirim sepatunya, oh dia lagi di pesawat. Ada tapi luar biasa. Tapi komunikasi itu tetap jalan. Bagaimana ini Ibu Luria kemarin ribuan nasabahnya. Dia pergi haji apa di sana dia masih tetap komunikasi sama saya. Jadi tidak ada yang tidak bisa semua. Ya itu karena mungkin rasa sayang itu kembali lagi yang tadi kita rasa sayang, rasa komitmen dan tanggung jawab. Nah, itu karena saya itu menempatkan teman ya saudara saya semua ini sebagai ketua bidang itu saya tanya. Jadi sesuai ahlinya, tidak mungkin yang bukan ahlinya di seni budaya saya tempatkan di situ. Jadi memang sesuai dengan ahlinya di situ. Tapi saya bertanya dulu gitu kesediaannya. Jadi kalau misalnya saya lihat dalam 6 bulan dia tidak aktif, saya tabe-tabe. Saya mohon maaf karena saya evaluasi selama 6 bulan tidak ada aktivitas tidak melapor juga sama saya kesibukannya apa. Karena saya ini sangat memahami kesibukan karena orang sibuk suka. Itu tantangan buat saya. Jadi karena ingin semua kita berjalan baik, masyarakat juga melihat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu semua bernilai ibadah dan positif. Kenapa tidak gitu? Ya itu tantangan satu lagi karena kita ini FCC ini kan organisasi yang nirlaba, ya tidak ada, kita ini mandiri gitu. Nah sedangkan orang itu kalau yang namanya workshop, pelatihan apa semua mau gratis, tidak ada. Nah itulah jadi tantangan. Tapi untungnya itu saya bilang ini teman-teman saudara-saudara saya itu memang kebersamaannya
sangat luar biasa. Jadi biasa itu kalau ada kegiatan apa, lomba atau apa, mereka itu rajin sekali udunan. Dia bilang nanti saya yang bawa kue, nanti saya yang bawakan apa, begitu. Jadi untuk menyenangkan yang lain gitu. Tapi memang selalu saya memberikan pembelajaran bahwa tidak boleh kita mau gratis. Karena apa? Kalau kita memberikan pembelajaran gratis, dia seenaknya aja. Saya kan gratis, saya kan begini. Jadi semau-maunya gitu. Tapi kalau saya tidak. Jadi lebih baik kita memberikan arahan kepada 10 orang, 20 orang peserta workshop daripada kita langsung satu aula 100 orang. Itu tidak maksimal. Gitu. Dan saya selalu evaluasi lagi gitu. Dia selalu bahwa ini kemarin, jadi saya tanya sama instruktur bagaimana perkembangannya gitu. Ada enggak hasilnya? Ada enggak dampaknya? Gitu. Ada enggak manfaatnya? Kamu rasakan itu enggak? Nah, terus jadi saya ini bahkan itu biasa kita berkorban FCC teman-teman gitu. Kadang dia belajar bikin apa? Ayo beli ini tas ini buatan ini, aduh terpaksa. Jadi saya bilang ikhlas ya sedekah, beli ini, kasihan bantu UKM gitu kan, ini bantu binaannya kita. Jadi kalau misalnya kita ajarin bikin boneka, kita ajarin bikin tas, kita ajarin bikin topi atau apa segala macam, itu saya biasa kasihan gitu ngelihat dia bikin, dia yang mana pembelinya. Jadi itu pembelinya itu kita duluan. Biasa saya tuh terpaksa, tapi saya tuh selalu doakan dalam hati, saya bilang bantu ya, kasihan UKM di situ. Tapi saya selalu doakan, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan Allah yang bisa gantikan rezekinya. Begitu. Makanya alhamdulillah ini rezekinya semua teman-teman. Alhamdulillah. Ya, amin ya. Oke. Ibu tadi seperti informasikan juga ya bahwa memang untuk bergabung di FCC ini kan memang harus melewati fit and proper test gitu ya. Oke. Nah, Ibu ini kan pada saat baru bergabung gitu kan, baru kenal ya mungkin ya. Tapi kalau dari Ibu Oci sendiri, bagaimana sih untuk bisa mengenal potensi dari masing-masing circle-nya ataupun para anggotanya ini, Ibu? Kira-kira Ibu, gimana untuk bisa mengenal potensi mereka untuk bisa lebih berkembang lagi gitu kan? Iya. Dimulai dulu deh dari Ibu. Banyak CCTV-nya loh. Dari Ibu yang ini dulu, gimana untuk melihat potensinya Ibu? Kira-kira Bu. Iya. Gimana? Saya enggak tahu ya, selalu dikasih feeling gitu ya, selalu dikasih feeling kalau ketemu orang itu langsung saya sasar gitu. Jadi kan begitu waktu pertama itu ngelihat dulu, saya bilang dari tutur bahasanya bagus, dari apanya, pola kecerdasannya. Pada waktu itu kan dia memimpin jemaah di salah satu masjid saya bilang ternyata itu dia ini gitu ya, dia punya kecerdasan dalam tersendiri, makanya masuk di bidang organisasi. Jadi, nah kan itu kan ya. Saya bilang ada feeling, tapi saya tidak langsung gitu juga. Memang saya perhatikan medsosnya, bagaimana cara dia berbahasa gitu kan, dia apa. Jadi memang lewat pantauan saya dan sudah lolos. Oke. Nah, Ibu selanjutnya. kalau dia itu dari tutur tutur teksturnya itu sudah gesturnya itu memang sudah kelihatan bahwa dia orang yang soleha, orang yang baik. Jadi kalau dalam perjalanan ini kelebihannya dia itu dalam perjalanan dia tuh selalu tidak pernah lepas dari ada Al-Qur'an. Iya, jadi dia kalau mojo tidak ada suaranya, orang masih nyanyi-nyanyi di mobil, dia tidak ada suaranya. Begitu saya lihat ke belakang, dia lagi mengaji. Jadi dia tidak terpengaruh orang mau menyanyi atau apa gitu. Jadi kalau di panggung keluar langsung, makanya saya bilang, jadi itu desainer bilang, saya pernah bilang sama desainer, saya bilang, kan dia mohon maaf hampir sama saya 1-2. Saya bilang, jiwa seninya luar biasa gitu tuh ikut fashion gitu kan. Fashion kita kan biasa ada desainer itu Ibu Mahdalia, Ibu Arfia, Ibu Erba. Jadi dia pintar gitu membaca tekstur tubuhnya. Jadi begitu aura tampil di panggung itu auranya memang bagus. Dia kelihatan. Jadi bajunya yang kalau misalnya dia fashion, bajunya langsung laku. Jadi laporan itu langsung desainer itu langsung laporan sama saya. Dia bilang alhamdulillah katanya gini, soalnya bosan lihat model-model yang langsing.
Oh ya, Ibu dia. Nah, Ibu Vera gimana untuk melihatnya, Bu? Kalau Ibu Vera ini dilihat potensi bakatnya, kalau ini makanya ini paling kalau misalnya sekarang ini sejak dia diamanahkan menjadi ketua RW, tapi selalu saya pacu harus begini ya, saya ajarkan dia. Kalaupun sekarang saya japrinya dia malam, besoknya baru dibalas. Itu saya maklum, saya tidak marah. Saya bilang, Ibu warganya banyak soalnya. Iya. Iya. Ibu Ati ya. Jadi tapi selalu saya motivasi gitu. Saya motivasi terus, saya bilang ayo semangat, dia pasti bisa, harus tunjukkan. Jadi harus menjadi kebanggaan saya secara pribadi dan teman-teman semua di FCC. Jadi saya sangat memaklumi dan saya tidak pernah memaksakan dia kalau misalnya, Bu, saya ada kegiatan ini bisa nggak dampingi saya? Terus dia bilang, oh nggak bisa karena saya ada rapat sama Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali. Super sibuk ya. Wah, benar-benar. Masa saya mengalah gitu ya. Jadi disitulah jadi kita ini harus bisa memahami. Jadi saya sangat memahami kesibukannya semua teman-teman di situ. Tidak pernah saya mau memaksakan untuk mengajak begitu. Ini Ibu Vera, dia punya banyak kelebihan yang lain, nanti kita kupas. Iya. Iya, oke. Baik. Kalau silakan Ibu Marni. Kalau Ibu Marni ini justru dikasih kenalnya itu justru sama teman yang dulu pernah duluan di sini, malah yang lainnya terdelete gitu. Tapi ini alhamdulillah. Jadi selama saya mengenal beliau itu selalu, jadi kalau misalnya dia sakit itu apa, saya yang paling japri semua. Ayo kita jenguk teman kita lagi ini, saudara kita lagi sakit misalnya atau apa. Jadi dia itu luar biasa, maksudnya keimanannya itu saya lihat dia selalu ingin bertambah. Jadi dia walaupun orang mau bosan mau tidak untuk apa, saya lihat dia tidak peduli. Tapi yang penting dia menyebar untuk menebar kebaikan. Menurut dia adalah itu satu kebaikan. Jadi begitu saya baca, saya bilang itu kebaikan, itu tidak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun misalnya orang tidak bisa mengikuti, tapi niatnya saja ya untuk memperbaiki itu semua itu sangat luar biasa. Jadi memang saya dari mata hati saya dari dulu saya sudah melihat beliau dia walaupun single parent, dia dengan cucunya sekarang sudah 2 ya, mau 3 ya, tapi semangatnya sangat luar biasa. Gitu. Sama juga dengan Ibu Ati ya. Oke. Curhat-curhatnya juga sama saya. Sama gitu. Oke. Ibu, kalau kita melihat ya, tentu besar harapan kita untuk perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini untuk bisa mandiri dan juga berdaya gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal apa saja sih yang memang harus dimiliki oleh perempuan, Ibu, untuk bisa mandiri, untuk bisa tangguh gitu, Bu? Iya. Ini Ibu Camat dulu deh. Siapa nih yang mau ini ya? Pernah Langsung menjadi aja. Ibu Camat sekitar 10 tahun. Hampir 9 tahun. Silakan Ibu, cukup singkat aja. Iya. Gimana, Bu? Apa yang memang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan untuk masa kini, Ibu? Jadi berbicara tentang perempuan, bagaimana kemampuan atau potensi diri yang dia miliki itu harus memang dia pahami dengan sangat. Tapi memang kadang potensi diri itu timbul juga karena sesuatu kondisi yang memaksa kita. Saya ambil contoh bagaimana kondisi pandemi pada tahun 2020 itu memaksa perempuan-perempuan untuk bisa bertahan. Ya, kenapa? Dengan kondisi-kondisi yang dihadapi pada saat itu, dengan berbagai macam keterbatasan yang harus kita hadapi, perempuan harus dituntut untuk bagaimana tetap bisa dapur mengepul. Iya, karena sangat iya. Pada saat itu memang saya masih berada pada sebagai ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan. Jadi memang hal yang paling saya lakukan kepada warga saya terutamanya adalah bagaimana kader-kader PKK yang menjadi ujung tombak dari PKK yang ada di pusat ya, kemudian provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan, dan itu dilanjutkan ke desa. Jadi kita memberikan satu motivasi, satu kekuatan bahwa kita tidak boleh menyerah.
ya. Di saat suami dalam kondisi dengan berbagai macam keterbatasan, ada yang PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dengan terpaksa dikeluarkan, maka kita yang sebagai perempuan harus memang tangguh, ya. Bukan hanya tangguh di dalam rumah, tapi kita memang harus tangguh di luar. Sehingga pada saat itu betul-betul sangat-sangat ucapan syukur ya saya berikan kepada memang perempuan, bahwa dengan kesetaraan gender yang kami miliki semua, kami bisa berada dan sederajat mungkin dengan laki-laki dalam tanda kutip dalam hal-hal tertentu, tapi di balik itu juga kami akan berada tetap dengan kodrat kami sebagai wanita. Itu yang didapatkan juga di FCC gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah semua teman-teman saya khususnya ketua bidang dan anggota juga yang lain tentunya mereka itu keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya juga semua berprestasi. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itu diantara sela kesibukan, bahkan katanya mau pergi kemana? Acaranya FCC. Oh diizin. Diizinkan, makanya kita ini saling mengenal. Jadi suaminya siapa, anaknya siapa, keluarga ya. Jadi semua saling mengenal. Bahkan ada yang sudah meninggal suaminya dalam kondisi sakit itu, sampai dia sempat menitipkan kepada saya. Begitu. Jadi jadi kalau misalnya kemana ini malam-malam begini. Tadi maghrib ditanya sama cucu, nenek mau kemana? Saya bilang mau broadcast di FCC. Oh iya, diam dia. Ya, suami tanya mau kemana? Acara FCC, diam. Jadi berarti saya bisa ngambil hati suaminya dan anak-anak cucu. Karena mungkin lihat kegiatannya. Karena mungkin kegiatan-kegiatan yang kita hasilkan ya positif gitu, sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari keluarga. Nanti bisa dilihat juga dong ya Bu ya, untuk channel YouTube Smart FM Makassar nanti. Ini bisa dilihat tayangannya. Pasti. Kita juga ada satu ini Al-Qur'an, itu kita setiap tahun itu kita bagi-bagi juga Al-Qur'an. Gitu ya Bu ya. Ya, Al-Qur'an. Nah, terus ini nanti insya Allah juga di masjid-masjid itu sandal. Sebetulnya dari sejak awal bulan, tapi ya itulah begitu, kadang tertunda, kita rencana di bulan apa, kita tunda lagi gitu kan. Jadi kita membagi Al-Qur'an juga, ada sandal jepit juga gitu. Terus banyaklah kegiatan yang kita sudah ini. Alhamdulillah. Iya, upacara bendera juga kita di Kodingareng. Kita Agustusan itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ya terus itu ya, setiap tahun juga gitu ya. Dia kita di Kodingareng ini gitu ya. Pengibar benderanya yang di pulau. Oh gitu ya Bu. Ada kegiatan juga. Iya. Kita juga kalau hari Sabtu atau Minggu kita biasa menyelam juga. Waduh. Iya. Benar-benar ini ya, full ya. Jadi olahraganya ada gitu kan, untuk rohaninya ada gitu ya, untuk kegiatan ininya. Ya, jadi memang benar-benar seimbang nih ya. Oke. Kita punya buku juga satu lagi. Kita punya buku juga. FCC sudah mengeluarkan buku dari bidang pendidikan. Kebetulan ketuanya adalah Prof Meta, tidak hadir hari ini. Sudah membuat buku perempuan-perempuan inspiratif di era digital dari selatan. Ya, itu sudah. Nanti buku sudah ada. Yang pertama, dan insya Allah dari bidang pendidikan Prof Meta akan mengeluarkan lagi buku yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun. Ini gebrakan yang sudah dilakukan ya oleh FCC. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih nih untuk hadir di studio untuk malam hari ini ya. Oke, dan sekali lagi Smart Listener, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Andi Oci Alipudin SH, Ketua dari FCC. Terima kasih sudah hadir Ibu. Kemudian Ibu Andi Luria Saraswati SE, Ketua Bidang Organisasi. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Dr. Randa Vera Lukita Ningrum MSI, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih sudah hadir juga. Kemudian Ibu Emma Salawati SHMKN ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Siti Sahrianti Sahrum, terima kasih juga sudah hadir. Kemudian Ibu Andi Mutia Justisia MSI ya, Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, boleh dan saya panggil teman yang silakan sambil saya perkenalkan. Saya di sini juga hadir Andi Agni Soraya. Silakan Di.
Andi Agnes Soraya. Iya. Ada juga Andi Emma, ketua bidang advokat. Iya. Ada juga Ibu Mia di sini, ada hadir juga. Komplit ya Bu ya malam ini ya. Kita juga sebetulnya tadi itu mau hadir bendahara umum kami Ibu Andi Hayarati SHMH, tapi tadi kurang fit kesehatannya. Nah, padahal itu saya pengen kupas tuntas juga karena dia itu sebagai ketua Peradi advokat untuk Kota Makassar dan dia bendahara umumnya di FCC dan memberikan konsultasi masalah hukum gratis. Gitu. Dia setiap 1 minggu 1 kali dan ternyata saya tanya, alhamdulillah itu ternyata banyak gitu ya, karena tidak ada itu perempuan yang tidak punya masalah. Ternyata banyak. Jadi alhamdulillah kalau FCC bisa memberikan peran gitu ya untuk masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan, kenapa tidak gitu. Sampai dia bilang masalah apa yang paling banyak? Ternyata itu masalah KDRT. KDRT itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga ada, bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Jadi ada poin-poin apa? Ternyata banyak masalah. Ya, itu nanti di topik selanjutnya Bu. Oh ya. Saya undang lagi. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sekali lagi ya untuk ibu-ibu semuanya sudah hadir di studio untuk malam hari ini ya, dan baik, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita untuk malam hari ini dengan ibu-ibu dari FCC. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya ibu-ibu ya. Dan Smart Listener, demikian untuk Smart Community kita untuk malam hari ini. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.